Hello everyone. Uh, we will present passive voice and active voice. And my name is Bimo Aryo. My name is Muhammad Firdaus Diko. And my name is Muhammad Reza Wildana. Active voice. Jadi active voice ini adalah suatu bentuk kata kerja yang subjek kalimatnya merupakan pelaku dari kata kerja dalam kalimat. Dengan demikian, pada active voice, subjek bertindak sebagai the doer of the action atau pelaku aksi. Nah, berikutnya ada passive voice. Dilansir dari The Writing Center, passive voice merupakan a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. That is, whoever or whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. Nah, dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa passive voice adalah subjek yang tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi yang berkebalikan dengan active voice. Next. Berikutnya ada simbol present tense. Simbol present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Untuk rumus simbol present tense itu ada subjek plus verb 1 plus objek. Untuk rumus pasifnya ada objek plus am or is or are plus verb 3 plus by plus subjek. Nah, untuk contohnya, kalimat aktifnya somebody holds a ceremony, di mana somebody adalah subjek, holds adalah verb 1, dan a ceremony adalah objeknya. Kemudian diubah ke bentuk pasifnya. Jadi a ceremony is held by somebody, di mana a ceremony adalah objek, is held adalah verb 3, by somebody adalah subjek. Next. Berikutnya ada simbol past tense. Simbol past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau atau telah berakhir di masa lampau. Untuk rumus simbol past tense ada subjek plus verb 2 plus objek. Nah, untuk rumus pasifnya ada objek plus was atau were plus verb 3 plus by plus subjek. Nah, untuk contohnya, kalimat aktifnya the king of Majapahit built the castle, di mana the king of Majapahit adalah subjek, built adalah verb 2 dari build, the castle adalah objeknya. Kemudian untuk passive voice-nya, the castle was built by the king of Majapahit, di mana the castle adalah objek, kemudian ada was, kemudian built adalah verb 3 dari build, lalu by the king of Majapahit adalah subjeknya. Next. Selanjutnya adalah present continuous tense. Present continuous tense ini Present continuous tense ini merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Untuk bentuk aktifnya ini rumusnya yaitu adalah subjek ditambah is, are ditambah verb ing ditambah objek. Dan untuk rumus pasifnya ini adalah objek ditambah is, are ditambah being ditambah verb 3 ditambah by ditambah s. Untuk example-nya, untuk contohnya ini adalah ada aktifnya yaitu he is reading a novel every night. Subjeknya adalah he, terus ditambah is, terus untuk readingnya ditambah verb ing, lalu ditambah dengan objeknya novel di belakang. Dan untuk pasif ini adalah a novel is being read by him every night. Jadi objek ini, novelnya ini jadi di depan, terus ditambah is, ditambah being, lalu untuk ditambah read-nya ini karena verb 3 yaitu tetap read, berarti read, ditambah by, terus untuk subjeknya jadi belakang jadi him. Selanjutnya next. Present perfect tense yaitu adalah
suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Dan untuk rumus aktifnya ini adalah subjek ditambah has atau have ditambah verb 3 ditambah objek. Dan untuk rumus pasif ini adalah objek ditambah has atau have ditambah been ditambah verb 3 ditambah by dan tambah subjek. Contohnya seperti yang ini untuk aktifnya. She has bought a motorcycle. Subjeknya she di depan, lalu ditambah has ditambah verb 3 bought, lalu untuk objeknya di belakang yaitu adalah motorcycle. Dan untuk pasifnya ini adalah a motorcycle has been bought by her. Objeknya ini motorcycle dipindah ke depan, lalu ditambah has, ditambah been, dan ditambah verb 3 dari bought, terus ditambah by, dan subjeknya yang her ditaruh di belakang. Next. Simple future tense is a sentence that states that an event has not yet taken place and will occur in the present. Usually, the verb used in the simple future tense is the first form of the verb or verb 1. And the formula is subject, will, verb 1, and object. And the passive is object, will, and be verb 3 by subject. Kemudian di contohnya itu pada aktifnya my mother will cook the fried chicken for me. Kemudian di my mother-nya itu subject ditambah will, verb satunya cook, and objeknya itu the fried chicken for me. Dan pasifnya itu ada objek the fried chicken ditambah will, lalu ada be verb 3 cook, kemudian for me ditambah by, dan subjeknya my mother. And past continuous tense. Past continuous tense in active voice and passive voice means the past and is being applied in the form of active and passive voice. In another sense, a work or event that is happening in the past. And the formula is in active subject was or were plus verbing plus object, and the passive object plus was or were plus being plus verb 3 plus by and subject. Kemudian ada di contohnya itu subjeknya itu Jack and Jill ditambah were, kemudian verbing itu watching, and objeknya itu TV. Kemudian di pasifnya itu objeknya TV, kemudian ditambah was, being itu watching, kemudian verb dan verb 3-nya itu watching, kemudian by, subjeknya them atau mereka. Tense with modals. Tense with modals are a type of verb used to express ability, possibility, permission, or obligation. Examples of word use are may, must, can, could,
ought to, and should. And here's the formula. In active, there is subject plus modals plus verb 1 plus object. And here's the passive. There's O, object plus modals plus be plus verb 3 plus by and subject. Kemudian di sini contohnya subjeknya itu pada aktifnya itu ada you, modalsnya itu menggunakan can, verb satunya itu ada do, kemudian objeknya it alone. Kemudian pasifnya itu pada objeknya itu ada it dan modalsnya itu menggunakan can. Kemudian be, verb 3 menggunakan done, by subject you alone. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.